أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Bapak Ibu wali santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Departemen Tarbiyah Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar yang semoga juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepala sekolah, guru dan pengasuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat dan karunia yang banyak kepada kita. Demikian juga senantiasa kita bersalawat pada diri Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan keselamatan senantiasa tercurah pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada umat beliau yang istiqamah mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkhawatirkan keadaan anak-anak kita itu adalah sesuatu yang wajar. Apatah lagi kalau yang dikhawatirkan itu adalah kesejahteraannya. Dan hampir semua orang tua sebenarnya itu berharap anak-anaknya kelak bisa sejahtera. Ayat yang saya bacakan itu adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah mereka takut orang-orang yang jika para ulama mengatakan tiba kematiannya kemudian dia meninggalkan zuriyah, anak keturunan du'afa yang lemah. Khafu alaihim, hendaklah dia khawatirkan jangan sampai mereka terlantar, tidak sejahtera. Ya, jadi takut, khawatir jangan sampai meninggalkan anak-anak yang terlantar. Sebahagian ulama mengartikan seperti itu. Akan tetapi dalam kaidah bahasa Arab, para ulama menggunakan al-ma'na bi umumil lafzi. Makna itu adalah keumuman lafaz, bahwa hendaklah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa, hendaklah mereka khawatir sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang di'afa, lemah. Lemah bukan dalam artian lemah ekonomi saja, tapi para ulama paling tidak selain kekhawatiran pada diri kita ini meninggalkan anak-anak yang lemah dari sisi ekonomi kesejahteraan, maka ada tiga
kelemahan yang harus kita khawatirkan terhadap anak-anak yang akan kita tinggalkan. Khawatir tentang apa? Yang pertama, da'ful iman. Ya. Dan inilah kekhawatiran yang pertama dan utama. Jangan sampai kita meninggalkan generasi anak-anak di belakang kita ini yang lemah imannya. Ya. Dan orang-orang soleh terdahulu yang dikhawatirkan itu terhadap anak-anak mereka adalah imannya yang pertama. Mari kita lihat Nabiullah Ibrahim Khalilullah, kemudian anaknya Ismail dan Ishak, kemudian cucunya yang bernama Yakub, yang kemudian diberi nama Nabi. Dari Yakub inilah turun nabi-nabi Bani Israel. Maka Nabi Yakub itu adalah nama lainnya, nama Israel namanya. Nabi-nabi sampai Nabi Isa itu adalah nabi-nabi Bani Israel, sampai Nabi Isa. Dan yang mereka khawatirkan yang pertama pada anak turunannya itu adalah iman. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika Yakub akan meninggal, dia berwasiat, dia panggil itu anaknya. Saya sudah tidak lama lagi akan meninggal. Saya khawatirkan sepeninggal saya kira-kira ini bagaimana akidahmu, bagaimana imanmu, apa yang engkau sembah setelah saya. Lalu anak-anak Yakub berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang satu. Maka kekhawatiran kita, ketakutan kita yang pertama terhadap anak-anak kita itu sebenarnya tidak apa-apa kita khawatir. Apakah anak saya ini bagaimana, kasihan. Ada orang tua curhat, saya anak Ustaz 2J, makanya saya itu beli rumah, memang sekarang rumah 1, 2 itu untuk supaya saya tinggalkan anak saya sudah ada rumahnya. Saya cuma tidak mau menyelah. Ya. Harusnya bapak yang pikirkan rumahnya dulu, pikirkan bagaimana kasihan ini agamanya anak saya nanti, akidahnya, imannya anak saya nanti ketika saya meninggal ini. Benar saja sebenarnya, cuma bukan itu yang pertama dipikir. Karena teladan kita Nabiullah Ibrahim dan turunannya itu seperti itu. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa yaqulu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim dan Yakub itu berwasiat kepada Nabi bahwa innallaha astafa lakumuddin, bahwa kalian ini diberi agama oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Islam. Maka jangan kalian mati kecuali kalian berislam dengan baik. Itu iman. Bahkan dalam rangka itu Nabiullah Ibrahim itu membawa Ismail ke tempat yang sangat tandus. Ya. Kalau di pesantren-pesantren itu anak saya ada hidup pernah di pesantren. Pesantrennya Ustaz Yusuf menghafal. Itu abah sekali-sekali kirim dong lauk. Kenapa? Kalau di sana di pesantren abah makannya itu 1 piring tapi ikannya ikan paku. Apa ikan paku? Tidak pernah saya dengar. Saya ini orang Pangkep. Ada laut, ada empang. Tidak pernah saya dengar ikan paku. Apa itu? Itu anak-anak dia tancap katanya di tengah nasinya ikan paku. Apa? Oh ternyata ikan paku langsung atau ikan terkering. Saya bilang, wah itu masih makan nasi, masih masak ikan. Dulu Ismail itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim di tempat yang tandus dekat Baitullah.
Pesannya itu bukan agar mereka makan dengan enak, tidak. Ya, wa qala Ibrahim rabbi inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya, Ibrahim mengatakan saya simpan anak keturunanku inda baitikal dzi dzar'in 'inda baitikal muharram, di tanah yang tandus ini dekat rumahmu. Apa doanya? Bukan ya Allah berikan rezeki kesejahteraan dulu. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, agar ia ini menegakkan salat, mendirikan salat dulu. Ya. Karena salat itu adalah gambaran dari keimanan. Ya. Jadi kalau menderita-derita anak-anak di pesantren itu belum apa-apa itu. Insya Allah masih makan. Yang penting dikirimi uang belanja tidak berlebihan. Ya, saya juga ini masih ada anak dua saya itu di pesantren jauh di Kalimantan, 1 kali 1 tahun pulang. Ini ibu tidak pulang. Harus tahan ini perasaan yang anda pulang. Ya. Laki-laki sih kuat saja. Ibunya itu minyak, aduh, tidak pulang anak apa. Sudah nanti kalau mau video call lah. Ya, sekarang tidak susah. Ya. Ya, anak-anak sekarang ini kalau makan sudah ada operasi. Ya. Kenapa kita menyebut Ibrahim? Karena inilah abul anbiya. Zuriyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Ibrahim, dan seperti itulah Ibrahim dalam rangka mempertahankan iman anak turunannya itu sampai ditempatkan di tempat yang tandus pun tidak ada masalah. Dalam rangka menjaga akidah itu. Yang kedua, apa yang kita khawatirkan setelah akidah? Lemahnya akidah yang kita khawatirkan, selain lemahnya akidah atau iman anak-anak kita, yang kita khawatirkan adalah dha'ful ibadah. Jangan sampai anak kita ini lemah ibadahnya. Ya, kita khawatir tentang kesejahteraan anak-anak kita, tidak ada masalah. Bisa-bisa saja. Tapi yang lebih khawatir kita selain lemah dalam hal ekonomi nanti, jangan sampai anak-anak kita ini lemah dari sisi ibadahnya. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Ya. Dia nanti akan meninggalkan, ya, fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Akan meninggalkan generasi-generasi anak-anak yang meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, ya, mengikuti hawa nafsu, wa sawfa yalqawna ghayya, maka dia melahirkan anak-anak yang tersesat. Kita tidak menginginkan anak-anak kita jauh dari Allah. Kita tidak menginginkan anak-anak kita meninggalkan sholat. Dan peluang-peluang itu ada. Kita ngeri, Pak, melihat kita anak-anak saya tinggal di suatu kompleks rumah. Di hadapan rumah saya itu biasa berkumpul mahasiswa, karena dia kontrak rumah di depan situ, berkumpul sesama teman-temannya di situ. Kadang juga main gitar di situ. Ya. Azan tetap saja. Kami pulang dari sholat tetap di situ saja. Mahasiswa ini pakai jilbab juga kan, perempuan di situ. Kadang-kadang kalau keluar pergi kuliah mungkin pakai jilbab, tiba di rumah tidak lagi. Datang teman-temannya berkumpul ramai di situ. Tiba waktu azan, saya bilang sama istri saya, ini perlu didakwai kira-kira. Bilang, lihat saja nanti kalau lihat terus abah lewat di depannya, dia nanti akan pergi salat. Saya bilang, kapan ini anak-anak tersinggung ya? Saya assalamualaikum. Ya, sudah main gitar lagi, kita pergi salat, pulang masih di situ. Ngeri ini anak-anak kita ini, masih di situ asik dengan HP-nya. Dan sekarang ini dunianya sudah seperti itu. Saya bercerita kepada ibu-ibu pengajian dulu saya
Ya, dan mungkin juga ibu-ibu. Kami, saya lihat itu orang tua saya kalau menangis adik saya, bahkan saya ingat-ingat itu. Kalau menangis kita itu anak-anak dikasihnya di ayunan kan, di ayun kita. Nyanyilah ibu kita kasihnya. Sekarang ini ema-ema modern tahun 2020, 2021, 2022. Kalau menangis anak-anak gampang bu, gampang Ustaz, tak perlu ada. Pokoknya kasih HP. Ya, ibu-ibu ketawa. Saya bukan berarti maksudnya ibu-ibu begitu, bukan ya. Maksud saya hari ini kita itu diperhadapkan pada situasi yang sulit. Saya mengatakan ibu-ibu sekarang, mumpung kita ini sudah tua, ya, bisa kita bayangkan andaikan kita ini masih muda akan seperti ini loh juga kita. Pokoknya begitu kita menangis dikasih HP, bukakan YouTube. Dan anak-anak sekarang belum sekolah sudah lincah sekali tangannya itu, lebih hebat dari saya. Kalau saya ini kadang gagal teknologi. Banyak aplikasi di HP itu saya belum tahu meskipun saya YouTuber. Nah. Tapi cuma aplikasi untuk ceramah masukkan di YouTube itu yang saya kuasai. Yang lain tidak. Tapi ada anak-anak belum sekolah SD, banyak sekali aplikasi di HP orang tuanya dia luar biasa. Berkait-kait seperti lingkaran setan ini urusan kita terhadap anak-anak kita ya. Belum akidahnya, belum lagi ibadahnya. Luar biasa. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Makanya anak-anak di pesantren itu dipaksa. Belum tentu orang tua itu paksa anaknya kalau di rumah pergi salat. Cukup satu kali. Ya, ya kalau pengasuhnya takut anak-anak. Di sini kan di absen apa ya? Pokoknya 5 menit sudah ada piket menyebut namanya Fulan. Siapa yang terlambat salat? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya 2 anak, kapan mengabsen anaknya untuk pergi sholat? Ya. Kita ini di rumah kapan mengabsen anak? Abdullah, 5 menit lagi. Mohsin belum datang sholat. Ini di masjid ini di absen anak-anak ini. Di absen yang dicatat namanya siapa yang terlambat ke masjid. Ya. Itu kenapa kita harus berbesar hati ini anak-anak kita di pesantren. Bukan pekerjaan gampang. 1 kali 24 jam di absen, 5 kali sehari semalam, belum tentu orang tua mengabsen anaknya. Datangkah dia masjid atau tidak? Ya. Ya. Dan saya kira kita seperasaan semua, sakit hati ini kalau anak kita ini tidak pergi sholat. Kalau dia sholat iya, tapi itu belum cukup. Kalau dia ke masjid, ya, apalagi kalau dia laki-laki, ukurannya laki-laki itu di masjid. Ya, pemuda yang selalu terkait hatinya dengan masjid. Ya, yang ketiga, yang perlu kita khawatirkan terhadap anak-anak kita tentu adalah da'ful ilm, lemah dari sisi iman, dari sisi ilmu. Ya, alhamdulillah, ilmu ini ada ilmu wajib. Ilmu wajib itu adalah ilmu agama, ilmu akhirat. Ada ilmu fardu kifayah. Ada fardu ain, ada ilmu-ilmu fardu ain, ada ilmu-ilmu yang tidak fardu ain, ada ilmu yang wajib. Dan kalau di pesantren ilmu yang wajib itu adalah ilmu agama. Ya, bukan berarti tidak penting lain. Ilmu yang tidak wajib itu adalah ilmu-ilmu umum. Perlu dipelajari. Ya, perlu penting dipelajari. Tapi yang utama di pondok ini adalah ilmu agama itu. Karena itu dasarnya. Tidak ada gunanya ilmu-ilmu yang lain itu kalau tidak dengan ilmu agama. Kalau kita membaca ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Sesungguhnya di situ ada ilmu, ada dua hal. Yang pertama ilmu akhiratnya, dan yang kedua ilmu dunianya. Ya. Jadi dahulu kalau tidak ada sebenarnya orang ilmuwan Islam yang berbasis Islam, ya, tidak ada teknologi yang baik juga. Seperti misalnya penemu Facebook itu kan dia sangat mengagumi orang Islam, ilmuwan Islam yang menemukan teori-teori algoritma. Ya, orang Islam yang menemukan matematika itu, orang Islam yang menemukan aljabar. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang sudah lebih dulu mendahului ilmu agama daripada ilmu-ilmu umum itu. Ya. Oleh karenanya pendidikan yang berbasis integral itu pendidikan yang mempertemukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ya. Ya, kalau di sini integral itu karena lokasinya, jadi ada tiga, ada masjid, ada masyarakat, ada sekolah. Ya, ada juga sekolah terpadu mungkin yang lain, tapi dia tidak berbasis seperti itu. Ya, dia hanya terpadu dalam kurikulum, tapi tidak terpadu dengan lingkungan. Kalau pendidikan kita ini, insyaallah seluruhnya itu disebut pendidikan integral karena mengintegrasikan antara sekolah, asrama, dan masjid. Di situ saja mainnya itu, asrama, masjid, sekolah, asrama, masjid, sekolah, di situ. Ya, sehingga mudah-mudahan kekhawatiran kita terhadap anak-anak kita, insya Allah bisa kita obati dengan sekolahnya anak-anak kita di pondok pesantren ini. Ya, terkhusus ya tentu di pondok ini. Dan semoga ke depan ya, mudah-mudahan kualitas pendidikan kita, anak-anak kita ini semakin meningkat ilmu-ilmunya, baik ilmu agamanya maupun ilmu-ilmu dunianya. Oleh karenanya perlu kita orang tua itu mensupport terus-menerus ya. Setelah kita mendoakannya, doa yang paling utama, kemudian support kita kepada anak-anak kita. Saya kira ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran kita itu terjawab dengan bersekolahnya anak-anak kita di sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Saya kira ini. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum.